Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast HMTI. Masih dengan saya Agung Pradana. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan koor dari Divisi Humas, Muhammad Wahyu Angga. Oke. Sebelumnya aku mau ngenalin diri dulu nih. Nama aku Muhammad Wahyu Angga Saputra. Kebetulan bisa dibilang untuk sekarang, untuk saat ini ya, aku paling lama sih di HMTI. Senior, Iya, senior. senior. Nggak, bukan maksud nyombong nih. Iya. Karena di HMTI itu dari semester 1 sampai sekarang semester 6. Jadi udah 2 kali masuk SK. Dan sebelumnya aku itu di media. Dan sekarang alhamdulillah udah di koordinator humas. Oke. Berarti paling banyak nih pengalamannya nih di HMTI ya. Ya lumayan lah. Kalau yang paling banyak ya mungkin ada yang lebih senior gini ya. Iya. Jadi karena udah lama nih, ada plan nggak jadi ketua? Waduh. Untuk jadi ketua ya kayaknya udah terlalu tua sih. Udah terlalu tua. Iya udah semester 6 juga nih kan. Tuh jadi Udah kayak waktunya pensi. Iya udah kayaknya untuk tahun kedepannya biarlah yang generasi selanjutnya. Mungkin kalau untuk tahun depan kayaknya memang fokus-fokus ke akademik sih. Ke akademik ya. Iya. Oke. Mungkin itu wajar ya, mungkin dari setiap mahasiswa juga lebih memprioritaskan akademik ya, karena udah semester akhir juga takutnya keganggu dan memperlambat akademiknya gitu ya. Nah itu benar sih, jadi kayak karena kadang beberapa mahasiswa tuh karena organisasi dia jadi terlambat lulus nih. Betul. Jadi jangan sampai gara-gara organisasi jadi kelulusannya kehambat gitu kan. Betul, betul. Tuh. Mungkin kawan-kawan kita yang mungkin di luar HMTI atau mungkin di luar WIS ada yang penasaran nih, kira-kira untuk humas sendiri punya, pasti setiap divisi kan punya peranan penting nih dalam organisasi. Iya, benar. Mungkin bisa dijabarkan atau dikasih pengertian secara garis besar aja, biar ada pengetahuan untuk teman-teman kita juga di luar. Sebenarnya secara umum ya yang namanya humas itu kan hubungan masyarakat. Dari hubungan itu sendiri itu namanya relasi. Jadi kayak humas itu memang benar-benar membangun relasi dari HMTI ke eksternal, ke organisasi-organisasi lain, ke lembaga-lembaga lain gitu. Jadi tugas humas sendiri ya secara garis besar ya kayak gitu. Termasuk kayak mencari sponsor, ya tergantung kapasitas si mahasiswa juga. Kayak untuk sekarang nih, untuk saat ini memang kalau untuk menggait sponsor itu sulit karena posisinya kan karena kita lagi COVID. Betul, betul. Masih lagi di fase-fase COVID nih, Masa krisis. masa krisis kali kan. Jadi kayak kalau kita mau mau menjalin kerjasama dengan sponsor itu butuh kegiatan yang kayak contohnya kayak bazar. Kalau kayak kegiatan webinar gitu kan kayak itu memang kurang menguntungkan bagi sponsor itu sendiri gitu. Jadi kalau untuk mau kerjasama dengan sponsor ya kita harus ngasih feedback juga gitu. Berarti secara garis besar kayak sebagai penyedia jembatan Iya, antara penjembatan. Organisasi ke halayak ramah, ke masyarakat dan ke publik gitu. Ya benar. Betul ya. Secara garis besar ya kayak Garis gitu. besar kayak gitu ya, membangun relasi. Berarti cukup penting juga peranan divisi humas di sini gitu. Nah, Kalau untuk plan ke depan ada nggak kira-kira, entah itu kegiatan, entah itu sosialisasi, atau kayak ada webinar nih untuk membangun relasi untuk menjangkau area yang lebih luas lagi gitu. kalau untuk itu sih kalau dari aku nggak ada ya, karena gini, dari kegiatan yang udah berlangsung kita udah ngadain family gathering, udah ngadain fun day, udah ngadain HMTI berbagi dan peduli ke anak yatim. Nah untuk ke depan tuh kayak kita mau belok arah lagi itu ke lingkungan. Oke, Jadi kayak environment ya. jadi nggak cuman mentingin diri sendiri sebagai mahasiswa, kan kita harus kayak peduli dengan sekitar, peduli dengan masyarakat gitu kan. Jadi ya aku rencana mau ngadain kegiatan HMTI Go Green. Go Green ya. Jadi di mana itu kayak nanam pohon atau membersihkan
Pantai. tempat umum ya kayak pantai umum. atau apa gitu. Tapi kemungkinan terbesar sih kayaknya mau bangun pohon di sekitaran kampus dulu. Karena gini, logikanya gini, nggak mungkin kita fokus keluar sedangkan di dalam masih buruk. Betul. Gitu kan. Ya aku nggak bilang di dalam buruk, cuman kita harus memperhatikan di dalam dulu. Titik fokusnya. Nah, titik fokus. Jangan sampai karena kita fokus keluar, yang di dalam kita abaikan. Terbengkalai gitu. nanti Terbengkalai, jadi. bener. Kalau bukan kita kan siapa lagi? Betul. Karena kita yang mahasiswa di situ. Penghijauan mulai dari dalam. Ah, bener. Kalau di dalam udah hijau, nanti luar ikut hijau tuh. Rencana nanam apa nih? Nah, kalau nanam itu ya tanaman-tanaman yang memang berguna sih. Ya kayak tanaman sebenarnya bukan berguna ya, lebih ke tanaman hias yang enak dipandang. Jadi kayak kalau dibilang tanaman-tanaman berguna mah cabai, bawang ya kan. Iya, itu yang berguna. Untuk sembako. Iya. Cuman kan kalau untuk skala kampus itu kan yang kali nanam cabai ya kan. Yang enak dilihat Yang dan enak dilihat. bisa nyuplai oksigen. Ah, bener. Jadi yang mahasiswa yang kuliah tadi juga nyaman. Gitu. Ya buat kenyamanan kita sendiri juga. Betul. Ujungnya kan kayak gitu untuk kita juga. Untuk kita. Dan untuk generasi selanjutnya. Dan untuk generasi selanjutnya. Ya semoga aja tahun depan udah lulus. Tahun depan lulus. Amin. Nah, ngomong-ngomong nih, ternyata Angga ini juga jago nih public speaking ya. Ya gitulah. Ya, mungkin bisa share nih, kira-kira karena seorang humas sendiri untuk membangun relasi harus jago ngomong, betul nggak? Benar. Benar kan? Kalau misalnya kita nggak jago ngomong, mungkin lawan bicara kita untuk kita approach malah salah tangkap atau malah kayak apa sih orang nih freak gitu. Benar. Yang penting harus asik gitu. Iya benar. Harus bisa berbaur juga gitu. Mungkin ada juga temen kita misalnya yang nggak terbiasa ngomong di publik atau orang yang biasa jarang berbaur, mereka kayak tingkat kepercayaan dirinya buat ngomong atau berbaur itu kurang nih gitu. Kemungkinan mereka lebih suka menyendiri karena keseringan menyendiri, jadi kebiasaan itu ke bawah-bawah, walaupun di tongkrongan atau di tempat sosial gitu kan. Mungkin bisa dikasih tahu nih buat kawan-kawan kita biar lebih mudah berbaur atau biar bisa membangun relasi juga gitu buat teman-teman lain. Kalau itu sih balik lagi nih, manusia itu kan punya sifat masing-masing. Ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Betul. Nah kalau untuk yang introvert itu sendiri ya susah buat memang untuk membangun relasi. Karena dia memang lebih. Tapi bukan berarti nggak bisa. Bukan ya? berarti nggak bisa, tapi emang kayak memang lebih senang sendiri, lebih nyaman sendiri. Karena udah jadi habit ya. Bener, udah jadi habit. Tapi bukan berarti nggak bisa. Betul. Kalau dia mau berubah ya bisa aja sebenarnya. Dan ekstrovert atau introvert itu punya kekurangan masing-masing gitu. Oh ya kuncinya kalau memang mau bisa public speaking, yang menurut aku sih yang paling penting itu kepercayaan diri. Yang penting mulai aja dulu. Iya, ya? udah coba ya dulu. Kalau nggak dicoba ya nggak tahu. Betul. Gitu. Karena bisa itu karena terbiasa. Biasa, bener. Ya. Jadi gini, pengalaman aku nih ya. Waktu pertama-tama kali ngomong itu gugupnya nauzubillah. Betul, aku juga ngerasain sih sebenarnya. Iya, pertama-tama ngomong tuh kayak semua tuh tertuju ke kita, bener gak sih? Iyalah, Iya kan? attention itu ke Iya, kita semua. mata tuh kayak tertuju ke kita semua. Tapi kalau kita bawa enjoy, udah lumayan kayak so asik aja dulu. Nah nanti Walaupun krik. Iya, walaupun krik. Percaya sama aku tuh kayak waktu pertama kali kita ngomong itu kayak bener-bener apa ya, nervousnya parah luar sih. biasa ya. Luar biasa. Jadi kayak ya udah enjoy aja. Percaya itu kayak kemungkinan gagalnya itu 80% atau 70%. Tapi jangan sampai kegagalan itu jadi penghambat. Kita harus maju, harus keep it up ya. Iya, keep it up. Ya, harus coba terus. Coba terus ya. Percayalah nanti ketagihan ujung-ujungnya, serius. Karena ketika kita jadi pusat perhatian ya, kayak keren juga aku. Kayak mengapresiasi diri. Self rewardnya itu ada. Serius. Yang penting ya itu coba ya dulu, percaya diri. Terus kalau misalnya kayak kalau aku ini kan kayak ngomong masih terbelit-belit. Ya itu emang sifat alamiku kayak kalau ngomong cepet ya. Iya. Sebenarnya apa yang mau disampaikan itu jadi keteteran gitu. Iya, keteteran. Beberapa orang mandangnya, wah ini anak gugup nih. Gugup ya. Padahal enggak. Emang bawaan gitu kan, ya udah enjoy aja. Terus juga
Yang penting misalnya ada orang, kita lagi di atas nih, kita udah percaya diri kan, pas tiba sampai atas tuh kadang nervousnya muncul. Udah anggap aja orang-orang tuh nggak ada. Tapi sebenarnya kalau misalnya nervous itu ya wajar ya. Wajar, Mungkin manusiawi. orang yang udah biasa public speaking, mungkin udah lama banyak pengalamannya, nervous itu pasti tetap ada. Pasti tetap ada. Pasti tetap ada. Benar. Nggak mungkin hilang, tapi mungkin tingkatannya bisa kita kontrol gitu. Iya benar. Jadi dengan nervous yang ada pun kita bisa kita kontrol sehingga pemilihan katanya lebih tenang gitu, nggak terburu-buru kayak gitu. Dan bahkan kesalahan aja bisa kita tutupin. Iya. Gitu, kayak contoh nih, waktu pertama kali aku ngenalin HMTI. Waktu pertama kali aku dilantik di Humas kan, ada pengenalan HMTI di Maba. Dia anggap mahasiswa baru. Itu sumpah awal-awal tuh udah pede. Tapi pas ngomong pas mau ngomong udah pede nih, ngomong mikrofon mati. Wah. Kebayang nggak tuh? panik. Blank semua. Ya udah act out aja. Iya. Kayak bertingkat-tingkat nggak penting gitu sebenarnya kan. Buat kembali percaya diri. Iya benar. Ya udah kembali percaya diri, udah enjoy ngomong lagi. Ya itu. Sebenarnya kenapa public speaking itu penting? Karena ketika kita udah kenal banyak orang, public speaking kita bagus. Ya di situ juga buat jenjang karir juga penting kali. Benar sih. Nah, ketika kita ditengok kan, wih, ini anak ngomongnya pintar nih, ini anak pandai ngomong nih. Tuh orang kayak mandang. Dan juga dari public speaking juga kayak contoh Bapak Proklamator. Bayangin kalau public speakingnya nggak bagus. Iya kan? Coba bayangin dah. Nggak mungkin dia disegani sampai sekarang. Mungkin aja, tapi kecil sekali. Karena itu public speakingnya bagus. Jadi di situ orang ketika dia berpidato, orang langsung segan, langsung semua mata tertuju sama dia. Bahkan ketika orang yang udah jago kali public speaking, saat ada keributan dia ngomong semua diam. Itulah kalau orang udah jago kali. Tadi ya? Iya, respect tadi. Respect ya. Tuh. Jadi dari public speaking juga kita harus bisa bedain yang mana yang formal, yang mana non formal. Jadi kayak ketika non formal ya ngomongnya biasa aja. Bercanda-bercanda, tapi tahu kondisi bener. Jadi terus ketika formal ya jangan sampai ada ekor-ekor berlebihan atau segala macam gitu. Jangan sampai kata kita malah nyinggung orang. Iya, menjaga wibawa juga. Tetap menjaga perasaan orang lain juga. Bener. Jadi kalau misalkan aku pribadi justru public speaking ini mempunyai nilai plus terutama di dunia pekerjaan. Benar. Seperti Angga sebutin tadi ya, kayak jenjang karir kita. Walaupun dari segi edukasi kita nggak terlalu oke, tapi public speaking ini bisa jadi nilai plus yang bisa ngebantu banget. Benar. Apalagi kita kalau misalnya udah terjun di dunia kerja, komunikasi nomor 1. Iya benar. Ya kan? Komunikasi nomor 1. Kalau kita nggak bisa berbaur, nggak bisa berkomunikasi dengan baik, nggak bisa dipakai orang gitu. Benar. Pernah nggak sih dengar kalau misalnya kita ada buat kesalahan atau mau mau mencapai sesuatu, misalnya mau ngelobi bos, pasti orang tuh ngomong, udah pandai-pandai lah ngomong, ya nggak sih? Iya benar. Ya gitu, itulah pentingnya public speaking. Jadi di aku semester 6 ini dosen tuh sampai ngomong, ada matkul baru loh. Dia tuh kayak percakapan antar personal, matkulnya itu baru ketika zaman aku sekarang. Mungkin zaman kan bakal ada juga. Jadi kenapa matkul itu muncul? Karena ternyata perusahaan-perusahaan itu banyak nuntut SDM ini supaya bisa ngomong, jangan cuma bisa kerja doang. Gitu. Paham nggak sih kalau kita cuma bisa kerja doang ya kayak robot. Iya benar sih, benar. Kita bukan manusia, kita robot gitu. Gitu. Sosialnya itu hilang. Benar. Kalau cuma kerja. Iya. Disuruh ini nurut aja. Iya. Kebayang nggak sih dunia kerja yang memang orang-orangnya bener-bener sibuk kerja, sibuk masing-masing, nggak ada komunikasi, gila itu gabutnya parah. Bahkan mungkin temen kantor sebelahnya mungkin cuma kenal sebatas nama aja. Iya benar. Karena komunikasi tadi kurang. Iya. Makanya ya memang benar-benar penting public speaking. Ya bisa dilatih dari circle juga. Ya coba kenal nggak kenal kita gabung. So asik aja. Ya, bener. Dapat teman baru, ada relasi baru. Bener. Kalau cowok-cowok tuh kan biasa dari minjam korek, minjam mancis ya kan. Atau nggak dibalikin? Enggak. Nah, itu parah tuh. Itu nggak bakal gabung lagi nanti. Ya kan kalau cowok gitu kan. Bang, minjam korek bang gitu kan. Baru kenalan. Anak mana bang gitu kan.
basa-basi. Basa-basi. Itu penting juga tuh basa-basi. Yang penting mulai aja dulu. Yang penting mulai aja dulu. Kalau ketika kita udah mulai ya akhirnya gimana ya udah itu urusan nanti belakangan. Oke. Jadi intinya public speaking itu sangat-sangat penting ya teman-teman. Jadi terutama untuk kita di dunia kerja, apalagi kita yang dari mahasiswa yang nantinya akan terjun di dunia kerja, itu sangat penting banget. Itu dia punya nilai plus sendiri yang akan membantu kita di dunia kerja nanti. Iya. Ya. Terus juga selain public speaking ya menurut aku sebagai mahasiswa kita harus berpikir kritis. Gitu. Kita jangan cuma Dan ikut flow. benar, jangan cuma ikut flow. Lulus, sekedar lulus. Iya, jangan cuma jadi kayak mahasiswa yang kupu-kupu. Kupu-kupu. Kuliah pulang. Kuliah pulang. Ya sekali-sekali lah dari kupu-kupu itu berubah jadi kura-kura. Kura-kura apa tuh? Kuliah rapat. Wah, Ya, mantap. jadi kayak ngapa gabung aja udah gabung organisasi. Terserah mau organisasi mana aja kan. Gabung berbaur. Ambil ilmunya di sana gimana Ilmu bagusnya kan. bersosial, ya. Iya, ilmu bersosialnya. Nanti dari situ coba berpikir kritis, coba cari aja celah di mana. Cari celah. Jadi di samping public speaking yang bagus, kita harus berpikir kritis. Jadi kita enak tuh. Ibaratnya kalau mau mengkritisi orang, kita punya data. Kita juga punya modal bicara yang bagus gitu. Apalagi kalau misalnya maaf kata nih kan beberapa mahasiswa tuh terjun ke politik. Itu public speakingnya harus ngeri. Harus pandai-pandai bersilat lidah lah. Iya kan? Dan itu juga mereka harus dibekali data yang akurat juga. Iya, data yang akurat. Apalagi kalau udah berdebat, ya kan? Udah debat tuh udah mainnya public speaking, adu data, tukar-tukar, dah saling beradu lah lo. Ya kalau kita dari public speaking kita kalah, argumen kita kalah, data kita kalah, udahlah. Mau ngandelin apa? Ngandelin nada lebih tinggi, itu jauh kali udah kalah kali itu. Udah fatal. Kalau udah main emosi itu berarti udah kewalahan dia, udah kelabakan untuk sederhana aja. Kalau kita debat, ketika kita debat, terus kita lawan debat kita jawabnya lebih tinggi dengan nada yang tinggi, dengan emosi, itu udah fix dia udah kalah. Daripada kita lanjutin debat, mending kita tinggalin. Tinggalin ya. Iya benar. Udah gak bakal bener itu. Udah gak bakal benar, udah emosi. Ujungnya nanti main tangan, udah kacau kali. Oke, itu teman-teman semua ya, mungkin cukup. Terima kasih banyak dari Angga sendiri udah share sama kita. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman kita di luar ya. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di next podcast nih. Oke, Sekian dari saya, Agung Pradana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.